Shalom para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa kembali memulai membuat video pengajaran yang saya bagikan di channel YouTube ini. Pada pengajaran kali ini saya tidak berbicara mengenai meditasi, saya mau berbicara mengenai penyembuhan luka batin. Kenapa pengajaran ini saya buat? Karena saya melihat luka batin merupakan sebuah persoalan yang banyak dialami oleh orang-orang dan sangat mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk juga kehidupan doa mereka. Nah, dalam sesi ini saya akan bicara soal apa itu luka batin. Saudara sekalian, saya mau menjelaskan apa itu luka batin dengan memakai sebuah contoh. Ada seorang anak, dia melakukan sebuah kesalahan. Dia memecahkan kaca meja di rumahnya. Bapaknya marah dan bapaknya memukul anak ini. Dia dipukul. Seorang anak bisa memiliki 3 kemungkinan reaksi ketika dia dipukul. Yang pertama, dia bisa marah dalam hatinya. Marah, kok bapak mukul saya? Meskipun saya salah, bapak seharusnya tidak boleh memukul saya, atau bapak mesti tidak perlu memukul saya. Ya kasih tahu saja. Nah, saya mesti tidak dipukul oleh bapak. Ada protes dan ada kemarahan dalam dirinya. Dia marah. Bapak tidak seharusnya pukul saya. Tapi tentu saja dia tidak bisa melawan bapaknya. Dia marah dalam hatinya, menyimpan kemarahan dalam hati dia. Emosi yang mau keluar tapi tidak bisa keluar, ditahan. Karena apa? Karena dia tidak berani dengan bapaknya. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, anak itu ketika dipukul oleh bapaknya, dia takut. Dia melihat bapak sebagai figur yang menakutkan. Sehingga apa? Ketakutan itu yang mewarnai hidup dia, atau itu yang dialami pada saat dia dipukul itu. Emosinya tertekan oleh figur bapak yang memukul dia. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, si anak ini menggunakan akal budinya dan dia berpikir dan dia mengatakan pada dirinya sendiri, udahlah, saya memang salah. Bapak mau mengajar saya keliru, saya melakukan kesalahan. Biarlah bapak melakukan ini untuk saya terima, karena saya memang salah, saya memang keliru. Saudara sekalian, para sahabat yang dikasihi Tuhan, reaksi pertama dan reaksi kedua si anak itu menimbulkan dampak dalam batinnya. Bapak yang memukulnya membuat dia marah, tapi marah yang ditahan. Yang kedua, reaksi kedua adalah dia ditekan atau tertekan atau merasa ketakutan. Batinnya tertekan, takut. Dua hal ini memberikan sebuah kesan yang mendalam pada batin dia. Sedangkan yang ketiga tadi, reaksi ketiga adalah dia berpikir, dia menggunakan akal budinya, udahlah bapak, nggak apa-apa, saya memang pantas dipukul karena saya melakukan kesalahan. Nah, pikiran positif ini membentengi, melindungi batinnya sehingga dia tidak terluka.
Reaksi pertama dan reaksi kedua ini menimbulkan apa yang kita sebut luka batin. Emosi yang mau keluar tapi tertahan karena tidak berani dikeluarkan, atau emosi yang ditekan karena figur yang memang menakutkan, menyeramkan, membuat dia takut dan cemas. Kalau peristiwa seperti ini sering terjadi, akhirnya seorang anak akan tumbuh menjadi anak yang dengan karakter pemarah. Emosinya keluar, ingin marah terus, ingin marah. Kemarahan yang dipendam itu ingin disalurkan. Nah, sehingga dia menjadi seorang anak yang pemarah. Kalau dia seringkali dipukul, dimarahi, kemarin yang ditahan terus, kepingin dia salurkan tapi tidak berani, sehingga akhirnya pada satu ketika dia berani melawan, maka dia melawan. Dia melawan bukan dengan cara bertinju dengan bapaknya, bukan. Tapi melawan dengan cara apa? Dengan cara tidak lagi mau mendengarkan bapak atau orang tuanya. Anton, kamu harus pulang sekolah ya, harus langsung pulang, jangan main kemana-mana. Iya pak, di mulut iya pak, tapi apa yang terjadi? Dia pulang sekolah, main dengan teman-temannya, pulang sampai malam. Itu sebuah bentuk perlawanan terhadap bapaknya, tidak mau mendengarkan bapaknya. Nah, ini anak seperti ini bertumbuh menjadi pribadi yang demikian, yang seringkali marah, seringkali memberontak, melawan orang tua dan sebagainya. Sedangkan pribadi yang lain yang takut, nah ketakutan, kecemasan, kegelisahan itu menjadi warna dari hidupnya. Seringkali dia mudah cemas, mudah gelisah, mudah takut dan seterusnya. Ini dampak dari peristiwa yang dialaminya sehingga menimbulkan luka dalam dirinya, memberikan sebuah dampak yang akhirnya dibawa terus dalam hidupnya. Sedangkan yang ketiga tadi, dia tidak terdampak batinnya karena pikiran positif melindungi dia sehingga dia tidak terluka batinnya. Nah, para sahabat meditasi, luka batin terjadi ketika seseorang mengalami sebuah pengalaman trauma. Pengalaman trauma itu membekas dalam dirinya. Nah, ini pada akhirnya mempengaruhi dia atau membuat dia memberikan reaksi yang sesuai dengan apa yang dialami ketika dia mengalami pengalaman trauma tersebut. Kalau dia marah, ya dia menjadi seorang yang mudah marah. Atau dia menjadi seorang yang penakut, cemas, gelisah, tidak bisa memberikan keputusan. Maksud saya, hal seperti itu bisa terjadi karena apa? Karena pengaruh luka batin di masa lalu. Memang ini cukup kompleks, tidak mudah memang untuk menemukan akar dari sebuah luka batin. Tapi luka batin itu pasti disebabkan oleh sebuah pengalaman trauma yang terjadi di masa lalu. Saya mau memberikan sebuah contoh. Saya pernah didatangi seorang ibu yang minta doa kepada saya karena dia tidak bisa tidur. Sudah cukup lama dia tidak bisa tidur. Lalu dia datang kepada saya dan meminta doa supaya dia bisa tidur. Waktu itu saya tanya kepada ibu itu, sejak kapan tidak bisa tidur? Dia bilang sejak anaknya yang bungsu itu dia kandung. Sejak dia mengetahui bahwa dia hamil anak yang bungsu. Sudah cukup lama, sudah bertahun-tahun dia tidak bisa tidur, dan dia selalu minum obat. Lalu kemudian ternyata memang ada sebuah peristiwa trauma yang terjadi yang membuat dia akhirnya tidak bisa tidur. Pada waktu dia tahu bahwa dia hamil,
ada sebuah ketakutan dalam dirinya. Takut, dia berpikir bahwa aduh nanti saya harus mengurus anak saya sendirian, saya harus bangun tengah malam mengurus anak, saya harus melakukan ini itu sendiri, dilakukan sendirian, karena dia tahu suaminya itu tidak bisa membantu dia pada ketika dia hamil atau ketika dia mengalami kesulitan. Dia tahu suaminya tidak akan dapat menolong dia, membantu dia. Nah, ketakutan, kecemasan ini akhirnya membuat dia benar-benar tidak bisa tidur. Sejak dia tahu bahwa dia itu hamil, anak yang bungsu, dia tidak bisa tidur sampai anaknya besar. Jadi sebuah pengalaman ketakutan, kegelisahan, kecemasan lewat pikiran dia. Apa yang dia pikirkan itu membuat dia cemas, gelisah, takut. Dan itu ternyata mempengaruhi hidup dia. Selama beberapa tahun dia tidak bisa tidur. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin kita pernah mengalami sebuah pengalaman trauma yang begitu membekas pada kita, yang mempengaruhi hidup kita. Nah, persoalannya seringkali pengalaman trauma itu terjadi di masa lalu dan kita lupa apa sebetulnya yang terjadi di masa lalu dalam hidup kita. Yang ada sekarang adalah dampak dari pengalaman trauma itu. Jadi pengalaman trauma bisa memberikan dua dampak tadi, yaitu kita mudah marah, mudah tersinggung, mudah iri hati, mudah cemburu, dan sebagainya. Sebuah emosi yang sebetulnya mau keluar, emosinya keluar, tapi dalam bentuk emosi yang negatif maksudnya. Atau emosi itu bisa ditekan, takut, cemas, gelisah, dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, para sahabat meditasi yang dikasihi Tuhan, pengalaman-pengalaman trauma itu bisa membuat kita terluka dan mempengaruhi hidup kita. Saya beri satu contoh lagi bagaimana pengalaman trauma itu membekas dalam diri seseorang. Saya mengenal seorang bapak. Dia pada waktu itu bekerja di sebuah tempat yang cukup jauh dari anak istrinya. Saya tidak usah mengatakan tempat itu di mana, tapi dia bekerja cukup jauh dan dia harus naik pesawat ke tempat itu di mana tempat dia bekerja. Lalu setiap kali weekend dia pulang ke rumah naik pesawat. Jumat dia pulang, Senin pagi dia kembali ke Senin pagi atau Minggu sore dia kembali ke tempat bekerja, tergantung situasinya. Jadi itu dilakukan setiap minggu. Dia pulang pergi dari rumahnya ke tempat kerja pada hari Minggu sore atau Senin pagi, dan pada hari Jumat sore dia pulang ke rumahnya. Jadi selama 1 minggu itu dia naik pesawat 2 kali pulang dan pergi. Itu terjadi bertahun-tahun dia lakukan itu. Sampai pada suatu ketika dia dalam perjalanan pulang dari tempat kerja ke rumahnya, pesawatnya itu mengalami sebuah situasi goncangan yang hebat di langit sana, di udara sana, goncangan yang hebat. Lalu kemudian dia mengalami sebuah ketakutan yang besar. Bayangan akan kematian, wah dia mati nih, saya akan mati. Bayangan kematian itu terasa sangat kuat dan mempengaruhi dia, dan dia sangat ketakutan pada saat itu. Sangat ketakutan. Tapi kemudian dia selamat, tetapi peristiwa itu membuat dia tidak berani naik pesawat lagi. Padahal sebelumnya 1 minggu 2 kali dia naik pesawat. Tapi kemudian peristiwa itu menimbulkan sebuah trauma yang berat pada dirinya, sehingga dia tidak pernah mau naik pesawat.
pengalaman trauma memberikan dampak negatif pada diri kita. Tapi pada orang lain, pada temannya yang satu pesawat dengan dia, tidak mengalami ketakutan seperti yang dia rasakan, no problem. Dia tidak takut naik pesawat karena dia tidak merasakan ketakutan seperti yang dialami oleh kenalan saya ini. Jadi luka batin, besar kecilnya luka batin itu tergantung pada besar atau kecilnya ketakutan atau kecemasan atau kemarahan yang dialami oleh seseorang ketika mengalami peristiwa trauma itu. Ketika trauma itu terjadi, apakah begitu takutkah? Ataukah tidak terlalu takut? Ataukah biasa-biasa saja? Jadi seorang bisa menyikapi sebuah pengalaman, sebuah situasi dengan berbagai macam cara. Semakin pengalaman itu memberikan sebuah trauma yang dalam pada dirinya, pada umumnya itu akan memberikan bekas yang dalam, memberikan luka batin yang dalam pada dia. Nah, para sahabat meditasi, itu sedikit mengenai luka batin. Nanti saya akan lanjutkan dalam video yang kedua, apa itu luka batin. Terima kasih sudah menyaksikan, sudah mengikuti video ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua.